Cek, cek. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 28. Dan seperti biasanya, Bapak Ibu akan ditemani oleh saya, Edward, dan juga tim riset ya. Langsung saja kita mulai untuk indikasi IHSG hari ini ya. Kita melihat ada indikasi bahwa IHSG kemungkinan bergerak sideways ya. Mengingat kemarin IHSG sudah naik, sudah merespon atas hasil debat antara Donald Trump sama Clinton ya, Hillary Clinton, dan kelihatannya pasar baik itu dari global dan juga dari regional sendiri merespon cukup positif atas hasil debat pertama atau hasil debat presiden yang pertama. Lalu dari crude oil ya, kemarin harga minyak sempat turun cukup dalam. Untuk US crude ini turun sekitar 2,7% ke level 44,67 dolar per barelnya, sementara untuk Brent global benchmark Brent ini turun hampir sekitar 3% ke level sekitar 46 dolar per barelnya setelah ada indikasi bahwa Saudi Arabia atau Arab Saudi dan juga Iran ya, kelihatannya mereka berdua tidak melihat adanya deal untuk menekan supply minyak yang ada di pasar. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya ya kita masuk ke stock news. Oke, namun sebelum itu di sini saya ingin memperkenalkan dulu ya tim member baru kami dengan Pak Jasa. Ya, di sini beliau akan membawakan untuk stock news ya, sekalian perkenalan dengan Bapak Ibu semuanya. Beliau ini sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak ya di pasar modal, sudah hampir 1 dekade bisa dibilang gitu. Oke. Dan mungkin sebelum itu ya, di sini kami menyampaikan dulu hari ini ada 2 saham IPO baru. Yang pertama itu AGII, Aneka Gas Industri, di harga IPO itu 1.100. Yang kedua ada PBSA di namanya Paramita Bangun Sarana. Ini merupakan salah satu perusahaan konstruksi, namun bukan konstruksi jalan tol dan atau konstruksi infrastruktur lainnya, namun dia lebih ke building construction. Oke, Bapak Ibu langsung saja dengan Pak Jasa. Silakan Pak Jasa. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Baiklah, saya akan membawakan stock news untuk hari ini. Yang pertama adalah United Tractors. United Tractors hingga bulan Agustus ini sudah berhasil menjual 1.385 unit alat berat merek Komatsu. Ini turun 17,9 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 51% dari penjualan tahun ini berasal dari sektor konstruksi. Untuk bulan Agustus sendiri, UNTR hanya berhasil menjual 174 unit alat berat Komatsu atau turun 1% dari jika dibanding dengan bulan Agustus tahun 2015. Yang kedua adalah Sril. Sril berharap penjualan tahun depan akan tumbuh 8-12% setelah beroperasinya pabrik yang baru di Solo. Sril juga masih tetap yakin bahwa penjualan tahun ini akan tumbuh 5-8% dengan pertumbuhan laba bersih sekitar 7-14%. Yang ketiga adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri hingga bulan Agustus tahun ini telah menyalurkan KUR sebesar 7,82 triliun kepada lebih dari 200.000 kreditor. Ini setara dengan 60,1% dari total target tahun ini
yang sebesar 13 triliun. Yang terakhir adalah Bull, Bu Analis Yatama. Bull berencana mencari pendanaan sebesar 728 miliar melalui right issue dengan sebanyak-banyaknya 7,28 miliar saham baru. Dana hasil dari right issue ini akan digunakan untuk pembiayaan ekspansi dan modal kerja. Oke. Pak Edward. Baik, terima kasih Pak Jasa ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi Bapak atau Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui question box ya. Dan Twitter kami dan juga email kami juga bisa disampaikan di situ. Dan untuk mengingatkan, YouTube channel kami ada di Research Desk Philips Securities Indonesia untuk Bapak Ibu yang ingin mereview ulang PMMC pada pagi ini. Oke, sebelum kita mulai menjawab pertanyaan, di sini ada ada sapaan dari Pak Stevi. Ya, selamat pagi Pak Jasa, selamat bergabung di Philip. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Di sini dari Ibu Siani ya. Selamat pagi juga Ibu. Tolong review saham Kalbe. Oke, kalau kita lihat Kalbe di sini secara overall ya, secara garis besar pergerakannya masih bullish ya. Memang belakangan ini ada sedikit sideways, namun kelihatannya untuk bawahnya atau level supportnya ini masih didukung atau masih ditahan oleh MA50. Dan kalau kita lihat dalam jangka pendek ini kemungkinan ada tanda-tanda untuk pembalikan arah atau tanda-tanda untuk kembali naik, tanda-tanda untuk kembali naik ke atas ya. Dari MACD ini ada tanda-tanda untuk golden cross dan juga stokastik ini masih saya rasa masih cukup sehat ya. Masih di range tengah, belum overbought. Jadi mungkin bisa kita sarankan untuk masuk, namun untuk entry level mungkin kita bisa coba mendekati level MA50-nya saja. Which is itu sekitar 1.700 sampai dengan 1.680 begitu. Dan mungkin untuk save ya, mungkin kita harus pasang level stop loss ya, mungkin itu sedikit di bawah swing low terakhir ya, which is kalau kita lihat swing low terakhir itu ada di level 1655, mungkin kita bisa coba pasang di level 1650. Dan untuk level take profit tentu saja kita akan coba mengambil di level swing high terakhir ya, di level 1.800 dan mungkin lebih tinggi dari itu begitu.
Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan mengenai Sril. Ya, ini ada dua pertanyaan ya. Dari pertanyaan pertama dari Pak Hendra. Selamat pagi juga Pak Hendra. Saham Sril, kalau kita baca koran, prospeknya positif, tapi kok sahamnya jatuh. Lalu dari Pak Iqbal. Selamat pagi juga Pak. Kalau Sril bisa masuk di level berapa? Mungkin pertanyaan pertama ya dari Pak Hendra. Memang berdasarkan berita pagi ini juga ya, memang prospeknya cukup bagus ya. Mereka telah menyiapkan pabrik baru yang tahun depan digadang-gadang akan mulai beroperasi ya. Dan mereka juga cukup optimis bahwa sales akan naik seiring dengan bertambahnya kapasitas produksi mereka. Namun memang dari sisi teknikal memang pergerakannya masih bearish saja Pak. Jadi so far kalau kita lihat ini hanya dikarenakan oleh tren yang masih bearish saja Pak. Namun kalau kalau memang Pak Hendra ini tujuannya untuk long term ya, dari sisi kinerja ya, kami masih cukup optimis untuk menyarankan masuk dan menyarankan untuk diakumulasi untuk long term Pak. Oke, dan kalau kita lihat dari sekilas dari valuasi saja, PE/PBV ini masih cukup murah ya. PE hanya sebesar 5 kali dan PBV ini masih satu ya, masih cukup bagus untuk kita akumulasi untuk jangka panjangnya gitu. Oke, lalu menanggapi pertanyaan dari Pak Ibal untuk level entry masuk. Oke, untuk entry masuk kalau untuk jangka pendek mungkin kita bisa coba di level 200 Pak. Untuk level supportnya ya, ini bisa dibilang level support yang yang sifatnya psikologis ya, level support yang psikologis. Namun kalau memang level 200 ini kembali ditembus ya, kemungkinan harga bisa menuju ke level 180. Ini merupakan level support yang lebih kuat lagi dalam jangka menengahnya, begitu Pak. Untuk pertanyaan pertama ini dari Bapak Bangun Simanjuntak dengan saya Farhan. Untuk MPPA masuk di harga berapa Pak? Baik, untuk saran kami ini bisa mencoba untuk trading buy untuk MPPA. Namun potensial upside-nya nampaknya sudah cukup terlalu sedikit untuk saat ini, mengingat saat ini ada resisten di 2080 dan level tersebut nampaknya belum berhasil ditembus untuk MPPA untuk saat ini. Namun saran kami apabila MPPA sudah melewati di 2080 atau break di atas level 2080 maka bisa dicoba untuk buy on breakout. Untuk saran kami untuk bagi yang belum mempunyai, saran kami untuk di MPPA masih trading buy untuk saat ini dengan pembelian harga di level harga penutupan kemarin sama dengan di 1865. Selanjutnya untuk saham TOTL ini apabila kita lihat dari tren masih cenderung sideways
saat ini dengan support di 745 dan stand di 805. Ini nampaknya apabila saham total Bangun Persada ini berhasil melewati 805, maka menuju ke level selanjutnya yakni di 840 dan 900. Saran kami untuk total juga sama, yakni adalah trading buy. Ini untuk MPPA sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Levi mengenai saham MPPA. Selanjutnya ini masih dari Bapak Bangun Simanjuntak mengenai BNLI. Untuk saham BNLI ini sendiri nampaknya masih cenderung sideways untuk saat ini. Dan kami menyarankan apabila sudah melewati 650, ini baru bisa dicoba untuk di buy untuk saham BNLI. Namun sifatnya masih sangat spekulatif untuk saat ini karena trennya masih cukup sideways. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Sugianto mengenai saham SMBR. SMBR saat ini trennya masih cukup bullish untuk saat ini. Saran kami bagi yang sudah mempunyai saham SMBR dari area 1.500-an ini bisa dicoba untuk take profit di area 1.700 sampai dengan di level harga di 1.800 rupiah. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Suryani mengenai saham Antam apakah masih layak untuk di hold. Untuk saham Antam ini sendiri kami melihat ada kemungkinan menuju ke level harga Rp800. Saran kami bagi yang sudah punya bisa dicoba untuk di hold sebagian di level harga sampai menuju level harga 780, dan sebagian lagi bisa dicoba untuk dijual di level harga saat ini, mengingat penguatannya juga cukup signifikan pada hari kemarin. Ini sudah belasan persen naiknya, cukup lumayan juga, oleh karena bisa direalisasikan sebagian untuk saham Antam ini. Selanjutnya untuk saham Tele ini dari Ibu Iren Novianti, apakah sudah ada pembalikan arah? Untuk Tele sendiri nampaknya masih belum ada pembalikan arah dan saat ini masih on the way menuju harga 650 nampaknya. Dan apabila level ini berhasil dilewati, maka level selanjutnya ada di level Rp700. Untuk saran kami bagi yang sudah mempunyai saham Tele dari level harga di kisaran harga 590, ini bisa dicoba untuk di hold dan take profit sebagian di area 650.
Pertanyaan selanjutnya untuk saham ADI, ini pertanyaan dari Bapak Andri Sugianto, dan juga ada lagi beberapa pertanyaan mengenai saham ADI ini dari Bapak Endi. Mengenai saham ADI, apakah sudah boleh di entry di level harga sekarang, mengingat sudah jatuh sekali posisi harganya. Untuk saham ADI ini sendiri, kami menyarankan hanya spekulatif buy untuk saham ADI ini sendiri, mengingat saat ini trennya masih bearish, namun kemarin sudah mulai agak rebound. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah rebound ini hanya terjadi sementara atau terjadi kontinuitasnya cukup baik ke depannya. Jadi saran kami untuk saham ADI ini spekulatif buy saja dengan tidak terlalu agresif masuk di saham ADI. Bisa dicoba untuk masuk di level harga penutupan kemarin. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Adam Ray mengenai bisa entry di harga berapa untuk saham PPRO. Untuk saham PPRO ini sendiri nampaknya masih cukup sideways pergerakannya, yakni di resisten di 1060 dan support di kisaran harga 950. Saran kami apabila ingin masuk di saham PPRO bisa mencoba untuk buy on breakout. Apabila breakout dari level 1060 dan apabila cukup sabar maka bisa mencoba di level area 950 sama dengan di level harga Rp1.000 untuk masuk ke saham PPRO. Untuk selanjutnya ini pertanyaan mengenai saham Gajah Tunggal dari Bapak Andri Sugiarto dan juga mengenai dari Bapak Rizky mengenai saham Gajah Tunggal, rekomendasinya hari ini masuk di harga berapa. Untuk saat ini nampaknya support Gajah Tunggal berada di level area 1400 dan resisten di 1650. Saran kami untuk saham Gajah Tunggal ini bisa dicoba untuk membeli di range harga 1.500 sampai dengan di 1.400 dengan take profit di level harga 1.600 sampai dengan di level harga 1.650. Bapak Ibu, kembali lagi dengan Edward di sini. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Levis ya di sini. Selamat pagi juga Pak. Tentang view ICBP dan PNBN ya, berapa level stop loss dan take profitnya. Baik, untuk ICBP Pak, kalau kita lihat level stop loss ya, mungkin kalau untuk stop loss kita bisa coba sedikit di bawah MA50 ya. Sekarang kelihatannya harga ini cenderung turun ya untuk jangka pendeknya ini. Mungkin kalau nantinya harga kembali lagi turun ke bawah level MA50-nya ya, mungkin kita harus berhati-hati, kita harus melakukan cut loss di situ Pak. Ya mungkin untuk saran ya, biar lebih biar kita tidak terlalu resiko untuk swingnya tidak terlalu gede, mungkin kita bisa coba di level 9.000 ke bawah Pak untuk level stop loss-nya. Oke, dan untuk take profit mungkin kita coba saja di level mendekati 10.000 ya, atau lebih baik mungkin sekitar 9.800 sampai dengan 9.900 untuk jangka pendek ini. Oke, lalu untuk PNBN
apa? Dal. PNBN lu pernah rekomen nggak sih? Ini turun kayaknya. Iya. Oke, selanjutnya kita apa? Untuk PNBN ya. Mohon maaf, PNBN di sini kelihatannya pergerakannya masih bearish. Oke, mungkin untuk level cut loss ya, kita melihat di sini ada level support ya di sekitar 780 di sini sampai dengan level 800 ya, memang range-nya cukup besar. Coba kita gambarkan di sini. Oke, ada level support di 780 sampai dengan 800. Mungkin untuk level stop loss ya mungkin kita bisa coba di level di bawah 780 saja ya. Mungkin kalau Pak Levis di sini sudah punya mungkin mungkin strateginya yang pertama kita bisa melakukan average down dulu ya, dan memang resikonya cukup besar ya karena memang saat ini pergerakan masih bearish. Namun kalau memang awalnya sudah memiliki di harga tinggi dan kita melakukan cut loss di level yang cenderung jauh di bawah, mungkin dari sisi value-nya mungkin lumayan besar ya. Jadi mungkin yang strategi yang bisa kita sampaikan mungkin di sini adalah untuk average down ya. Ini juga bisa dibilang cukup spekulatif ya. Kalau nantinya harga berhasil naik ya mungkin ini cukup bagus, namun kalau tidak berhasil naik kemungkinan untuk value ruginya mungkin akan sedikit lebih besar begitu Pak. Oke, dan mungkin untuk take profit saja kita ambil di range atas saja di bearish channelnya ini ya, mungkin berada di sekitar level 850 sampai dengan level coba kita lihat di sekitar 850 sampai dengan 860 untuk jangka pendeknya Pak, begitu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya dengan saya Milka, dan untuk pertanyaan pertama di sini dari Bapak Iqbal yang menanyakan untuk BMRI bisa masuk di harga berapa. Baik Pak, untuk BMRI di sini untuk level entry ini kita bisa mencoba untuk mengantri buy on weakness di level EMA 50-nya, yaitu di sekitar level 10.950 sampai dengan level 11.000. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk dilakukan akumulasi di level 11.000 sampai dengan 10.950, dan jika harga kembali turun sampai dengan ke level 10.500 itu masih bisa dilakukan averaging down Pak. Namun jika harga turun kembali ke bawah itu kami sarankan untuk dilakukan cut loss dulu karena takutnya terjadi pembalikan arah. Sementara untuk level take profit
ini saat ini berada di sekitar level 10.750 sampai maksud kami 11.750 sampai dengan 11.800 untuk jangka pendek. Demikian, Pak. Selanjutnya ini pertanyaan untuk saham BNI, apakah masih bisa untuk menambah posisi dan resistennya berapa? Ini dari Ibu Suryani. Baik Bu, untuk saham BNI di sini kalau kita lihat kemarin penguatannya sudah cukup tinggi dan hari ini tampaknya terjadi sedikit koreksi. Dan kalau untuk menambah posisi, saat ini kami tidak menyarankan untuk menambah posisi karena kenaikannya sendiri kemarin sudah cukup tinggi, Bu. Jadi untuk resisten sendiri ini tampaknya sudah cukup mendekati resisten. Jadi ada resisten di sekitar level 5.600 di sini. Nah, ini 5.660 ini ada resisten. Jadi ini tampaknya sudah sedikit lagi potensial upside-nya tidak terlalu besar. Untuk menambah posisi, kami bisa sarankan untuk di level yang lebih rendah, jadi bisa mungkin buy on weakness di kisaran level 5.350. Jadi mungkin bisa dijual dulu. Jika untuk trading jangka pendek bisa dilakukan sell off strength terlebih dahulu, dan jika harga nanti kembali turun ke sekitar level 5.350 bisa dilakukan pembelian kembali. Demikian, Bu. Baik, mungkin beberapa pertanyaan terakhir yang pertama dulu dari Pak Ferry ya untuk analisa KF. Baik Pak, kalau KF kelihatannya pergerakan bullish beberapa hari lalu ini sudah terbatas ya, dan sekarang kelihatannya harga sudah mulai turun kembali ya. Kalau kita berdasarkan ilmu teknikal di sini ya, kalau kita bicara ilmu teknikal, pertama dia membentuk swing high di level 3000. Oke. Lalu dia membentuk high terakhir di level sekitar 2600 ya. Level high-nya ini sudah tidak bisa berada di level high selanjutnya ya, bisa dikatakan dalam jangka pendek ini bullish trend-nya ini sudah gagal dibentuk, dan kemungkinan dalam jangka pendek akan bergerak sideways dulu sebelum akhirnya nanti bergerak turun. Namun kembali lagi untuk KF ini memang kita tidak bisa hanya mengandalkan faktor teknikal ya, karena pergerakan ini cukup liar ya, bisa bilang gitu. Mungkin untuk saat ini ya, kalau Pak Ferry belum memiliki ya, mungkin kami sarankan mungkin bisa coba entry saja di level sekitar 2000 ya, ini level entry level supportnya ya. Namun kalau sudah memiliki mungkin saran kami, kalau memang harga ini turun lagi ke MA20-nya ya, menembus ke bawah MA20-nya, mungkin kita bisa melakukan cut loss dulu ya. Kita mungkin coba entry lagi di level bawahnya di level 2000 Pak ya. Dan untuk entry level 2000 ini memang masih cukup spekulatif juga ya, karena harga untuk KF sendiri harganya sudah naik cukup signifikan ya. Yang bisa kami rekomendasikan hanya spekulatif buy Pak, begitu.
Oke, lalu ini ada beberapa pertanyaan terakhir untuk rekomendasi buy saham hari ini ya. Dari Pak Rizky, mungkin untuk saham entry untuk hari ini kita bisa melihat di ProTrader ya, di menu technical recommendation. Kemarin kami merekomendasikan sekitar 3 saham kalau tidak salah ya, ada 3 saham, satu sudah cut loss unfortunately, namun masih ada 2 yang masih di dalam trading plan kami. Yang pertama ada PTPP. Oke, PTPP harga sekarang masih berada di level entry point kami, jadi masih cukup oke. Selain itu ada BJBR. Oke, BJBR juga kelihatannya untuk entry-nya sih di level sekitar 1610 ya. Level harga sekarang bisa dibilang masih cukup oke untuk kita masuk begitu. Oke, selain itu mungkin belum ada untuk hari ini, nanti mungkin besok akan kami tambah untuk rekomendasi teknikal kalau memang kita melihat ada peluang lain. Oke, kelihatannya so far untuk hari ini kita harus mengakhiri dulu untuk sesi PMMC ya. Kembali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk Oke, mungkin sebelum kita akhiri ada satu pertanyaan yang ketinggalan ya dari Pak Hendra untuk ASRI. Sudah ada signal golden cross tapi kok arahnya turun ya. Untuk ASRI Pak, kalau kita lihat sebenarnya sih pergerakannya tidak turun ya, namun memang ada sideways di sini karena memang terjadi golden cross, namun volumenya tidak didukung, tidak cukup bagus kenaikannya. MACD ya, golden cross-nya tidak terlalu kuat kelihatannya, jadi pergerakannya tidak bisa naik cukup tinggi, malah cenderung lebih sideways Pak. Dan kalau kita lihat kemungkinan dalam jangka pendek ini juga kelihatannya pergerakan masih akan melanjutkan trend sideways-nya karena MACD-nya ini masih berada di zona minusnya Pak, belum naik ke zona positif Pak. Ya, maka itu kami mengatakan bahwa memang ada golden cross, namun kelihatannya pembalikan arahnya ini tidak terlalu kuat begitu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kami harus mengakhiri untuk sesi PMMC pada pagi ini ya. Kembali kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti sesi PMMC pada hari esok pada jam yang sama. Untuk itu selamat pagi, happy trading, dan sukses juga untuk trading dan investasi Bapak Ibu semuanya.